Mahfud MD saja mengatakan bahwa putusan terhadap pergantian ketua MK itu adalah di luar ekspektasi. Artinya sebetulnya harapan mereka nggak sampai sejauh itu, tapi kan berarti udah meloncat daripada apa yang mereka harapkan. Kan Prabowo itu merasa nggak ada yang dilanggar dari sisi aturan main, ketentuan hukum, undang-undang dan seterusnya nggak ada yang dilanggar. Kenapa mesti harus diganti? Dalam konteks ini mestinya para anggota kabinet yang ada di sana harus tetap ada di dalam. Oh. Dengan begitu mereka bisa koreksi betul. Dari dalam ya Bang? Dari dalam dong. Misalnya Iya. contoh. Menteri Sosial siapa coba? Bagi saya pencalonan Gibran sebagai cawapres itu belum tentu menguntungkan Jokowi loh sebetulnya. Oh. Belum tentu menguntungkan Jokowi. Bang? Mengapa? Karena Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini gue kembali bersama dengan Bang Saleh Daulay. Weh, andalan kita nih kalau butuh jawaban-jawaban yang lebih filosofis dan provokatif. Bang Saleh deh. Bang, gimana nih Bang? Ini kan MK udah putus kemarin. Kita udah bahas kemarin di Detik Bang sama Bang Masinton ini panjang rame juga tuh Bang. Wah, itu. Soal penyelundupan dia pakai bawang putih pula lagi kan, dia tahu komoditas lagi bagus ini kan. Tapi yang menarik setelah kita ikuti Bang, kemarin Ketua MK Anwar Usman yang hari ini diganti Suhartoyo akhirnya dimulai dilaksanakan tuh putusan MK itu. Kemarin berbicara Bang, ini ada bukan hanya masalah tadi dinasti keluar, politik dinasti macam-macam, penghancuran demokrasi macam-macam lah yang seperti dituduhkan orang, tapi buat Pak Anwar juga ini penzoliman gitu Bang. Abang lihatnya dari landscape terakhir gini Bang, pasca putusan MK tuh suasana kebatinan di bawah nih gimana Bang? Di koalisi sendiri terutama. Pertama tentu ya kita tidak akan mencampuri apapun putusan dari MK itu, bahwa itu putusan sudah diambil dan ternyata sudah dilaksanakan dan itu dianggap sangat memenuhi dari harapan publik ya. Saya katakan memenuhi harapan publik, bahkan termasuk Mahfud MD saja mengatakan bahwa putusan terhadap pergantian ketua MK itu adalah di luar ekspektasi. Artinya sebetulnya harapan mereka nggak sampai sejauh itu, tapi kan berarti udah meloncat daripada apa yang mereka harapkan. Berarti ini ya sesuatu yang mesti harus kita hormati. Itu satu. Sudah memuaskan itulah Bang ya, kurang lebih lah ya, harapan ya. Paling tidak saya kira khususnya Mahfud MD. Mengapa saya sebut Mahfud MD? Pertama dia mengeluarkan statement itu kan. Yang kedua dia mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga sekarang dia Menko Polhukam yang memang mengurusi soal hukum gitu, politik dan hukum. Jadi artinya sangat representatif kalau kita kutip ya pernyataan dia gitu. Jadi karena itu ini mesti tim daripada teman-teman dari koalisi Ganjar Mahfud itu sudah mestinya satu irama mestinya ya. Termasuk juga mungkin di kubunya Amin ya, itu harus satu irama. Kalau di kita kan sebetulnya tidak mempersoalkan putusan apapun ya. Dari awal nggak ada yang mempersoalkan gitu. Nah memang kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah kelihatan memang kepentingan-kepentingan tertentu itu ya ada yang dibungkus dengan katakanlah istilah akademis ya kan. Misalnya apa tuh Bang? Misalnya gimana? Bisa contoh-contoh? Oh ya ini kan misalnya ini kan bertentangan dengan nalar sehat publik misalnya. Kalau ada istilah nalar sehat itu kan berarti kan udah mau dibawa ke ranah akademik tuh. Nah ya kan, lalu itu mau katanya disesuaikan lah gimana supaya masyarakat dan publik umum itu bisa memahaminya gitu. Jadi padahal sebetulnya kan bukan nalar publik yang mau ditampilkan mestinya ya kalau kelihatan dari gerakan ini justru adalah memang ingin mempertahankan isu ini agar tetap menjadi isu yang mainstream di masyarakat. Ya buktinya kan begitu ini sudah putus ada lagi gugatan di MK lagi yang baru kan sedang diproses, yaitu untuk mengganti putusan itu sehingga yang diperbolehkan menjadi calon itu ya yang menjabat pernah jadi penjabat gubernur misalnya. Nah itu kan jadi akhirnya tetap aja ini kalau bergulir terus itu. Berarti apa yang mau dipertahankan di situ? Padahal sudah ada putusan tetap dari Mahkamah Konstitusi yang membolehkan Gibran untuk maju dan itu sudah dilaksanakan dan sudah daftar di KPU. Nah, kalau dimajukin lagi berarti kan ingin mempertahankan isu ini. Bahkan ada lagi yang kemarin sebagian
dari pelapor yang tidak puas dengan putusan yang ada di MK itu malah atau bahkan MK itu melaporkan ke Ombudsman. Jadi ada lagi proses hukum yang coba dijalani. Jadi kalau ke Ombudsman ini kan nanti repot lagi. Nanti ujungnya kemana lagi? Komnas HAM lah dilapor, kemana dan seterusnya. Ini apa maksudnya ini kan gitu. Nah, kalau kami sih enggak, jangan ke situ lagi. Kita lebih fokus lah, mesti kita kata Jokowi ya udahlah, lomba gagasan, ide, ya kan, argumentasi untuk bagaimana kita membangun Indonesia, melanjutkan pembangunan, mencapai harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Bang, atau jangan-jangan memang proses-proses yang dilakukan itu memang tujuannya bukan untuk seperti tadi yang dikhawatirkan, misalnya membatalkan pencalonan Mas Gibran, tapi lebih ke hal-hal pembangunan persepsi ini, Bang. Abang lihatnya gimana, Bang? Kalau saya melihatnya ada dua sisi sebetulnya. Ada yang murni ingin mempertanyakan hal itu. Murni ya datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji. Akhirnya dibawalah itu ke Mahkamah Konstitusi kan. Lalu ada putusan ini. Nggak puas dengan itu dibawa ke MK. Itu ada yang memang murni untuk mengurus itu. Tapi kan begitu putusan itu selesai, sudah ada keputusan yang dihormati oleh semua pihak dan katakanlah sudah melebihi ekspektasi, mestinya kan udah berhenti di situ. Sudah kita tinggalkan itu, lalu kita fokus untuk bagaimana kampanye ke depan, karena sebentar lagi sudah mau kampanye. Ya kan, begitu sudah ditetapkan nanti calon tetap dari masing-masing pasangan calon, ya sudah berhenti. Ya, tapi kan enggak kelihatannya. Masih tetap digoyang terus gitu, digoreng dan seterusnya. Ini menyebabkan persoalan nggak mudah selesainya begitu. Tapi kalau dinilai, Bang, itu misalnya legitimasi pencalonan Mas Gibran yang kemudian menjadi lemah karena ini bicara hulu, Bang. Kalau Mas Gibran kan mungkin pencalon Prabowo Gibran itu ada di hilir. Ini hulunya katanya sudah secara etik kan itu punya masalah, problematika, ada masalah. Abang lihatnya gimana secara legitimasi politik itu, Bang, ya? Kita lihat dari legal formalnya saja. Jadi kalau ini secara legalitas sudah dianggap sah gitu, maka kita tidak bisa mungkin mempersoalkan aspek-aspek di luar itu. Persoalan ada orang yang digugat secara etis, misalnya itu dianggap melanggar, maka itu persoalannya yang berbeda. Tapi putusan ini dalam konteks peradilan di Indonesia, putusan itu tetap berlaku dan dianggap sah. Jadi tidak bisa digugat yang ini gitu. Anda harus membedakan dua hal itu dong ya kan. Ini putusannya sudah selesai dan sudah didaftarkan, KPU sudah menerima pendaftarannya, PKPU-nya sekarang sudah direvisi juga gitu. Ini artinya ini sudah legal. Nah, kalau ada orang yang melanggar etik kan dihukum semua. Sebetulnya yang dihukum itu bukan Anwar Usman saja. Jadi 9 hakim konstitusi itu masing-masing dihukum dengan berbagai macam kriteria kesalahannya kan gitu. Nah, jadi karena ini sudah ada hukuman juga, mestinya hukuman itu sudah bisa katakanlah dijadikan sebagai catatan-catatan dalam konteks pengembangan demokrasi di Indonesia dan juga dalam sejarah politik Indonesia gitu. Nanti ada lagi ke depan seperti apa, ini bisa jadi buka catatan ini. Kalau ada kasus yang seperti ini, presiden tahun ini tuh bisa jadi pelajaran ke depan ya, Bang. Kalau memang itu dianggap tidak benar, tidak baik gitu. Tapi saya sangat menyayangkan sebetulnya. Justru di konteks pencalonan Gibran ini yang muncul itu kan persoalan-persoalan mengapa umur segitu boleh, mengapa itu yang ditonjolkan, bukan malah keberanian kita untuk menampilkan calon-calon pemimpin muda seperti Gibran ini gitu loh. Nah, mestinya kan ini yang dilihat juga sisi lainnya gitu. Jangan sisi tadi ini berbeda dengan ketentuan undang-undang misalnya. Sementara sisi baiknya itu adalah kalau misalnya Gibran ini berhasil, maka ke depan akan muncul lagi tokoh-tokoh muda lain. Yang kebetulan sekarang kelihatannya Gibran yang bisa didorong untuk maju sebagai cawapres gitu. Besok lusa siapa tahu seluruh rakyat Indonesia kan bisa masuk ke situ. Ini yang sisi sebelah ini. Yang kelihatannya positif untuk Prabowo Gibran enggak didorong naik ke atas. Malah itu ditenggelamkan seakan-akan ini akan buruk semua, mau bagaimanapun anak muda dihilangkan semua. Padahal semua orang mengatakan hampir 60% total pemilih kita pada pemilu akan datang itu adalah anak muda. Generasi yang seusia bahkan di bawahnya Gibran ini. Nah, kalau itu tidak kita sondorkan ke publik itu, maka itu jadi persoalan lagi. Bahkan gini, penting juga dicatat bahwa bahasa yang akan disampaikan oleh anak-anak muda seperti Gibran dalam memimpin nanti itu pasti akan lebih diterima oleh anak-anak muda dibandingkan yang disampaikan oleh orang tua. Mohon maaf, karena bahasa saja ya, pilihan diksi kata saja
itu sangat berbeda. Kalau zaman abang sinergi kerjasama, kalau zaman kita kolaborasi. Itu nggak nyambung kalau kerjasama nih agak kurang enak nih bang, ya kan? Dan ada lagi kan disi-disi anak muda kan. Misalnya ini lebih gampang disebutnya begini. Saya nih kan belum tua-tua banget nih sebetulnya. Tapi diksi-diksi anak-anak muda yang sekarang ini pun saya tidak begitu akrab gitu. Walaupun saya paham tapi nggak begitu akrab. Nah mereka itu bisa didekati dengan pendekatan ini. Nah sekarang dari semua calon itu kan, yang rata-rata di bawah saya nggak ada, itu malah di atas saya semua. Yang ada itu malah justru Gibran 37 tahun. Dan kadang-kadang kalau yang senior pakai bahasa-bahasa yang Z dan milenial ini kurang rahangnya kurang cocok bang ya dalam mengkomunikasikan ini ya. Nah, ada juga agak kaku. Ada juga tuh calon-calon ini yang katakanlah generasi di atas 40 ya. Itu mencoba menggunakan bahasa-bahasa nggak nyambung. Ada pula bikin TikTok besti ini kan macam-macam kan ya kan, kadang-kadang nggak kurang tongkrongannya kurang pas ya. Itulah bang. Soalnya istilah-istilah besti ini kan sahabat karib ya, kurang lebih artinya ya kalau bagi generasi tua. Zaman apa sahabat pena malah apa ya kan. Kalau sekarang disebut itu sahabat karib itu kan rasanya lucu. Aduh sobat karib nggak ngertinya lah aku kalau katanya bang. Bang tapi ini menarik bang, ini lagi-lagi nih gelombang pasca MK ini ya bang, ini tidak hanya kalau kita kemarin tahu lah itu PD Perjuangan dan koalisi Mas Ganjar yang cukup keras dalam merespon ini. Bang Masinton lah kemarin paling contohnya paling nyata gitu ya. Ini dari juru bicara Anies Baswedan ini Bang Surya Chandra itu juga bicara keras juga. Beliau bilang gini, kalau jantan seharusnya Pak Prabowo segera mengganti cawapresnya. Tetapi saya tidak yakin itu akan berani dilakukan tanpa dukungan presiden. Belum tentu Pak Prabowo merasa mampu berkompetisi dengan baik menghadapi capres lain. Justru harus diganti nih, Bang. Harusnya ini adalah pesan moral bagi Pak Prabowo untuk mengganti cawapresnya. Tapi karena nggak berani karena nggak ada Pak Jokowinya, jadi takut kalah gitu Pak Prabowo. Ini gimana Bang? Pertama, sebetulnya kalau kita lihat dari statement ini, kita akan lihat ini yang takut tuh sebetulnya siapa? Itu dulu pertanyaannya. Itu kan kamu bilang tadi, cobalah renungkan rasionalisasi seperti apa sih. Ini yang takut siapa gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kan Prabowo itu merasa nggak ada yang dilanggar. Dari sisi aturan main, ketentuan hukum, undang-undang dan seterusnya nggak ada yang dilanggar. Kenapa mesti harus diganti? Yang ketiga, Koalisi Indonesia Maju ini aklamasi untuk mendorong ini. Meskipun tentu ada perdebatan ya. Pada saat penentuan itu saya tahu persis lah ada dinamika juga. Tapi begitu sudah bulat dimusyawarahkan, ya itu selesai, bahwa nggak ada masalah gitu di Koalisi Indonesia Maju. Begitu ada upaya pergantian ini kan sebetulnya tujuannya kan bisa jadi memecah juga. Ya kalau nanti ada pergantian, muncul lagi calonnya dari Golkar, calonnya Demokrat, calonnya PAN, baku runding lagi bang. Baku runding lagi, begitu ada baku runding nih, kita kemana arahnya? Sementara kawan-kawan capres-capresnya udah konsolidasi duluan ya kan, ini maksudnya apa gitu loh. Kemudian yang soal Prabowo, jadi ini pesannya sangat politis bukan moral ya bang, bukan soal etik ya bang. Bukan, saya merasa ini memang semuanya itu di luar persidangan yang sudah dilakukan terbuka, baik di MK maupun di MK itu kan terbuka semua. Meskipun Anwar Usman tuh coba dengar catatan dia, ini mestinya peradilan MK ini tertutup, tapi kok dibuka ke publik? Karena etika itu mestinya tertutup memang. Pemeriksaannya mestinya. Abang nih sebagai MKD dulu nih kan? Iya, nggak boleh dibuka Pak. MKD juga nggak boleh terbuka boleh, Bang? Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau itu dibuka ke publik kan ada aib, ada hal yang nggak boleh diketahui oleh publik mestinya. Mestinya tertutup gitu. Tapi kan ini sudah terbuka, malah justru kalau terbuka itu semakin terbuka pula penerimaan publik mestinya dengan hasil itu. Nah di luar itu ini sudah oke nih ya, MK oke, kemudian MK yang sebelum juga oke. Lalu ada sekarang nih, muncul lagi ribut-ribut begini. Nah ini yang saya katakan di luar yang dua itu, berarti sisanya ini pasti syarat dengan muatan politik gitu. Termasuk tadi, ini Jokowi kurang inilah dan seterusnya. Jokowi itu kan presiden semua orang. Presiden semua pasangan capres, ya kan, presiden semua partai politik. Bahkan Jokowi itu kader PDI Perjuangan. Iya toh? Di mana Jokowi itu selama ini quote and quote dididik, dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Mestinya bukan Prabowo yang paling dekat. Ya kan? Prabowo itu ya mungkin belakangan saja itu yang merasa katakanlah dekat. Jangan-jangan Prabowo-nya yang merasa dekat, Jokowinya. Kita tidak tahu. Bisa juga. Ya kan bisa jadi, kita tidak tahu gitu. Nah, sekarang itu kan juga pandangan subjektif. Pandangan subjektif dari
teman-teman pihak sana ya. Kalau menurut saya sih sampai sekarang ini nasihat-nasihat dari Pak Jokowi termasuk waktu diundang makan siang kemarin itu saya kira masih dalam koridor yang fair lah. Bang, kalau kemarin misalnya kita lihat Bang, ini banyak juga pengamat, kemarin juga kita bicara sama Saidiman Ahmad gitu ya, akan ada ganjaran secara elektoral. Yang pertama yang udah terjadi gitu, misalnya kita lihat aja approval rating Pak Jokowi dari 80-an% gitu Bang. Di banyak lembaga survei setelah beberapa waktu proses politik belakangan ini turun jadi 75-76%. Ada koreksi di situ Bang. Iya. Dan ini mungkin saja berlanjut ke hal-hal lain termasuk soal elektabilitas. Kemarin kita lihat Carta Politika juga, gue lupa datanya gitu ya. Itu Mas Ganjar justru udah mulai menyalip meskipun lagi-lagi tetap neck to neck nih. Pak Prabowo nomor 2 dalam simulasi 3 calon, Mas Ganjar nomor 1. Nah ini kata Carta Politika, saya juga ketemu sama Mas Toto, itu dilakukan pasca putusan MK dan deklarasi Gibran ini Bang. Abang lihatnya gimana? Ganjarannya udah ada nih Bang. Jadi kalau hasil survei itu dia itu kan grafiknya itu bisa turun naik di mana-mana gitu. Jadi PDI mungkin sekarang tinggi gitu, bisa juga turun. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa juga dilihat dari lembaga mana yang buat. Lembaga survei ini di Indonesia ini kan kadang-kadang beda lembaga beda hasil. Padahal kalau ditanya metodologinya apa, sama metodologinya. Kemudian respondennya siapa, sama juga, hampir sama lah segmentasinya gitu. Tapi hasilnya kok beda gitu. Nah, jadi itu pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah kalau soal tadi popularitas ya, tingkat popularitas turun. Mungkin nanti setelah ini ada dijelaskan itu bisa naik lagi. Itu biasa. Bisa naik lagi. Saya yakin itu akan rebound. Akan naik ulang itu ketika sudah ditetapkan daftar calon presiden dan wakil presiden yang tetap. Jadi kalau pasangannya sudah ditetapkan oleh KPU dan nomor urutnya sudah diundi, udah selesai. Mau ngapain lagi? Mau mempersoalkan pembatalan kan udah kembali ke zaman purba jadinya kan? Mestinya itu kalau misalnya ada lagi yang membatalkan, nomor urut sudah ada. Ya, jadi mesti itu saya yakin nanti akan rebound lagi. Karena gini. Dan menurut Abang ini isu ini akan bergeser ke isu lain. Ketika isu mengenai tadi soal demokrasi, soal pengangkangan hukum macam-macam lah yang teman-teman Bang Masinton misalnya salah satu penyelundupan gitu-gitu. Gini, kalau mereka punya ide kreatif bisa digeser mereka dengan isu lain. Tapi kalau idenya nggak kreatif ya di sini dia bertahan. Karena ini kan sebetulnya isu yang paling mudah untuk katakan quote and quote yang memojokkan satu pihak tertentu. Tapi sebetulnya kan masyarakatnya harus menilai dengan benar. Ya kan kalau orang sudah benar ya kasihanlah kalau dizalimi seperti itu. Jadi akhirnya kan ujung-ujungnya nanti orang menganggap bahwa Prabowo ini playing victim juga padahal enggak. Kan Prabowo tidak merasa playing victim, dia merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Ya kan? Begitu ada putusan MK baru dia tunjuk Gibran gitu. Andai kata kemarin putusan MK-nya nggak begitu kan bisa jadi berbeda. Maka gini loh, satu lagi yang perlu dicatat ini. Soal tadi katanya ada nepotisme. Ada intervensi, kan itu yang paling banyak dibicarakan terkait dengan MK dan MK. Nepotisme betul Bang. Buktinya apa? Buktinya Anwar Usman itu tetap dicopot dari ketua MK itu. Dalam loh itu dicopot dari ketua MK itu. Artinya ini kalau ada semacam kesedihan itu pasti sedih juga. Dicopot dari ketua MK. Padahal katanya keluarga presiden. Kalau memang bisa diintervensi, ada nepotisme mestinya kan nggak mungkin itu dicopot. Yang nyopot Jim Lee lagi, ya kan? Yang nyopot Wahidun Adams, yang nyopot siapa? Pak Bintan gitu kan? Ya kan mestinya kalau cuman begitu kan bisa lah, masa nggak bisa dipengaruhi gitu? Tapi kan enggak. Oh kalau nanti begitu, ini kan jangan-jangan udah didesain begitu supaya jangan ini aja dah, ngerti ya maksudnya? Jangan-jangan udah didesain memang begitu supaya jangan kelihatan kalimatnya. Ini kalau gini sudah apa maksudnya nih kalau kayak gini gitu? Padahal tapi yang abang bilang tadi Pak Mahfud aja harapannya nggak sampai se-ekstrim pemecatan ya Bang ya? Ekspektasi dia katanya nggak sebesar itu. Nah makanya saya bilang ini lagi mau apa lagi? Maka gini, kalau nanti sudah, saya berharap kalau udah ditetapkan calon ini, nomor urutnya sudah diundi, ya sudah kita beralihlah pada isu substansial. Isu substansialnya itu apa? Bagaimana masing-masing calon ini bisa memberikan janji-janji terbaik bagi masyarakat kita. Nah kalau nanti misalnya Jokowi tetap masih populer, itu bukan berarti ada hal yang aneh menurut saya, karena selama ini Jokowi itu performanya bagus. Dia ngerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Jadi masyarakat tuh butuh ini selalu dipenuhi. Selama itu masih bisa terpenuhi, Jokowi sampai akhir periode misalnya disenangi, itu wajar. Dan banyak juga kok pemimpin-pemimpin dunia. Mohon maaf ya, Anda kalau lihat di Erdogan di Turki, Erdogan itu kan sebenarnya powerful, kuat. Tapi dalam pemilu terakhir kemarin itu, popularitas dia sebetulnya jauh dibandingkan pemilih sebelumnya. Menang tipis juga. Menang tipis. Iya, dan menang tipis itu dia banyak malah di kota-kota besarnya selisih suaranya kecil-kecil seperti di Istanbul, di Ankara gitu. Begitu banyak. Kenapa? Ya bisa jadi ada slot di mana kepuasan publik terhadap dia tidak terpenuhi. Kan hajat hidup publik itu kan berbeda sesuai dengan apa letak geografis dan juga situasi kondisi terkini di masyarakat kan. Nah, sekarang apa yang dihadapi oleh masyarakat kita? Kalau selama itu bisa dipenuhi oleh Jokowi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pembangunan infrastruktur dan seterusnya, ini masih konsisten dikerjakan dengan baik, maka saya yakin ya Jokowi akan populer. Apalagi ditambah dengan katakanlah bantuan-bantuan sosial yang selama ini sudah jalan, bukan sekarang. Ingat tuh, bantuan sosial yang diberikan ke publik itu bukan sekarang ini. BLT, PKH dulu. Mulai PKH kan besar juga. PKH ini Pak, ini sejak saya zaman Ketua Komisi 8 6 tahun 7 tahun lalu itu sudah ada. Dan tetap berjalan sampai sekarang. Iya, dan bahkan itu diinisiasi oleh presiden sebelumnya dengan nama bantuan waktu itu bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Dirubah menjadi PKH, disesuaikan dengan konsepnya PBB dan negara-negara lembaga donor. Kemudian ada BPJS kesehatan yang gratis, 96,8 juta orang yang menerima di seluruh Indonesia. Udah ada itu. Ya kan? Bukan karena mau pemilu itu ada. Sudah ada dianggarkan di APBN. Itu besarannya itu lebih dari 46 triliun setahun. Ya kan sudah ada. Kemudian ada lagi, sekarang ini bantuan kartu prakerja. Itu memang sudah dikerjakan Jokowi memenuhi janji dia. Ada KIP, ada KIS dan bantuan lain. Sekarang ada bantuan El Nino. Iya kan, bantuan langsung tunai El Nino. Ada beras pula Bang, 10 ada bantuan kilogram. Beras. Nah, ini kan dalam rangka apa? Memang kita masyarakat kita dihadapkan dengan situasi di mana perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid. Nah, masyarakat yang levelnya ke bawah itu harus disupport gitu. Kalau nggak disupport kan stabilitasnya nggak terjamin. Selama itu bisa dijamin, bisa dijaga, ya wajar kalau orang senang dengan Jokowi gitu loh. Iya nggak? Bang, kalau aromanya tadi aroma jelang pemilu, ada yang bilang juga ini pork barrel policy nih, khas kebijakan populis khas jelang kontestasi pemilu. Abang lihatnya gimana Bang? Selama itu dilakukan sesuai dengan aturan. Dan ini sangat menguntungkan orang yang calon yang didukung sama Pak Jokowi ya. Misalnya Pak Prabowo yang paling lekat misalnya. Selama itu dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, selama itu pula itu tidak bisa kita tolak. Dan yang paling penting, kalau dia sudah sesuai dengan aturan perundangan, pasti program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu. Jadi kalau dia udah sesuai aturan perundang-undangan, nggak mungkin ada undang-undang kita yang menganulir kepentingan publik, nggak bisa itu. Pasti semua undang-undang yang lahir itu adalah untuk kepentingan publik. Nah, selama itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka selama itu pula pasti akan bersentuhan dengan kepentingan publik yang paling dalam. Dan ingat, bukan hanya Jokowi yang melakukan bantuan-bantuan seperti ini. Saya katakan tadi, SBY. Coba lihat SBY itu kenaikan suaranya itu pada putaran kedua, pada pemilu keduanya. 2009 ya Bang? Iya, itu kan sampai berada di atas 60%. Menang satu putaran pula kan? 3 calon loh Bang. Nah, coba bayangin. Besar kan? Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi keinginan publik itu bisa disentuh langsung oleh Pak SBY. SBY kan juga ya lumayan lah ya. Dia kan orangnya tampilannya serius, bagus. Ya dia pemimpin di zaman itulah gitu. Nah, sekarang di zaman ini pemimpinnya Jokowi gitu loh. Dulu, ini mohon maaf nih, saya di awal-awal Jokowi itu memimpin, jujur saya katakan. Saya rasanya nggak mampu kawan ini jadi presiden. Urusan Indonesia ini kan macam-macam. Ada yang petani, nelayan, kan buruh. Kemudian ada pegawai negeri, ada yang orang-orang pengusaha besar dan seterusnya. Saya nggak yakin kawan, karena bagaimana dia bersentuh dengan pengusaha-pengusaha besar misalnya gitu. Bagaimana mengorganisir semua elemen ini dalam satu simetri yang bagus gitu, dalam irama permainan yang benar. Tapi ternyata semua orang mengakui kalau dia pintar. Prabowo itu, kenapa mungkin dia merasa ingin sekali meniru dan dekat dengan Jokowi? Karena di banyak tempat dia katakan ini master. Iya kan, ini master chipnya ini kawan ini.
Jadi kita harus contoh dia gitu. Dan saya bertemu dengan beberapa politisi lain yang saya kira nggak usah saya sebut satu-satu. Kenapa saya sebut Prabowo? Karena dia ngomong di publik. Betul. Dan mengakui embrace itu Bang ya, benar. Mengakui itu. Saya menemui beberapa orang politisi lain yang dekat juga saya tahu dengan Pak Jokowi. Semua mengakui kalau Jokowi memang hebat. Ngerti? Bukan hanya ngatur permainan politik dalam konteks hubungan antar partai, kabinet, DPR dan seterusnya. Tapi dalam konteks memberikan pembangunan dan layanan terbaik bagi masyarakat itu juga bagus. Nah karena itu semua orang mengasalkan ini Jokowi ini bagus. Kuncinya tadi hukumannya approval rating yang tinggi tadi tuh Bang ya. Iya, jadi orang happy, orang suka jadinya ya. Pengusaha suka Pak. Iya kan? Petani juga suka. Nelayan suka. Kenapa? Jokowi ngerti ini mungkin pupuk harus diperbaiki, bibit harus dibenahi dan seterusnya. Memang tentu nggak semua bisa disentuh secara langsung karena begitu luasnya republik. Begitu banyaknya penduduk kita ya. Kalau saya sekarang mungkin 275 juta rakyat kita itu nggak gampang lah menurut saya. Tapi seluas itu persoalan bangsa ini, seluas itu pula Jokowi bisa menyentuh hati mereka. Itu loh. Jadi wajar. Iya. Tapi ini dulu nggak mungkin saya membayangkan saya ngomong seperti ini. Iya. Dari awal periode. Mana bisa kawan inilah kalau ngeliat tongkrongan ini kayaknya nggak mungkin lah Bang ya. Tapi Pak Jokowi memang selalu gitu kali mengejutkannya. Kenapa dia mengejutkan? Karena pandang underdog kali ya. Ya. Dan tahu nggak, misalnya isu-isu ini dipersoalkan terus nggak ada habis-habisnya. Jangan-jangan ada orang yang merasa begitu Jokowi anaknya maju ke sana, ini pasti kalah yang lain begitu. Mungkin loh ya. Mungkin. Jadi ketidaksiapan menghadapi situasi politik dan pertarungan yang ya kurang lebih 90 sekian lagi nih ya kan. Jadi mungkin di situ. Sementara nih Jokowi kadang-kadang nggak ngomong aja dianggap orang udah berpihak. Dia tidak ngomong aja gitu. Tapi Bang, dianggap orang berpihak. Kan orang banyak nggak percaya. Terakhir Pak Jokowi bilang bahwa netral, birokrasi netral, TNI Polri, negara netral, presiden pun harus netral gitu. Ya, itu kan di media sosial isinya banyak yang ragu Bang. Cemoohan aja itu. Abang itu tuh lip service apa bisa betul-betul bisa dijalankan sih Bang? Jadi supaya itu tidak Presiden Jokowi netral itu kalimat yang utopia apa realistis Jadi gini Bang? nih, supaya kita bisa memastikan bahwa Jokowi itu netral. Netral itu artinya begini loh, netral dalam artian bahwa Jokowi tidak menggunakan kekuatan negara untuk memenangkan calon tertentu. Itu yang disebut netral. Kalau misalnya dia ikut memilih calon, misalnya dia ikut pemilu selesai, itu memang hak politik dia. Tapi kalau menggunakan aparatur negara dan juga sumber-sumber kekuasaan negara untuk memenangkan satu pasangan itu memang tidak netral. Nah, untuk memastikan kenetralan itu menurut saya semua masyarakat dari berbagai macam dimensi elemen itu harus ikut mengawasi, termasuk civil society. Civil society itu kan sebetulnya netral juga. Civil society itu kan bukan bagian dari kekuatan partai politik tertentu, tapi dia juga kekuatan politik. Itu yang namanya civil society, ya kan? Civil society itu artinya the balancing power of the government. Dia adalah penyeimbang, kekuatan penyeimbang daripada pemerintah. Bukan berarti oposisi juga. Ya, karena pemerintah dimaksud dengan pemerintah di sini kan bisa ada partai-partai juga loh di dalam pemerintahan karena ada yang dukung kan partai-partai di sana. Tapi civil society itu kan balancing power of the government. Dia bisa menjadi kekuatan penyeimbang untuk pemerintah dan DPR ini. Nah sekarang kita civil society di Indonesia kan banyak yang berteriak banyak untuk menyoal misalnya Anwar Usman, ya kan? Itu kan bukan partai politik. Banyaknya civil society. Ya kan? Betul, ada guru-guru besar kita. Kemudian kekuatan masyarakat yang gitu luas ini sampai ke struktur paling rendah itu kan ada. Silakan. Itu dimanfaatkan untuk mengoreksi, meneliti, dan kalau ada kecurangan tentu bisa dilaporkan. Tapi ujung-ujungnya diuji di pemilu lagi Bang ya. Seberapa banyak orang yang mendukung, percaya dan ikut di barisan itu kan? Iya, jadi silakan saja nanti akan kelihatan kok misalnya masyarakat ini setuju apa nggak setuju dengan apa yang sudah ada sekarang ini. Bagi saya pencalonan Gibran sebagai cawapres itu belum tentu menguntungkan Jokowi loh sebetulnya. Belum tentu menguntungkan Jokowi. Mengapa? Karena Pak Jokowi kan akan diuji. Popularitasnya 75%. Nanti ternyata bagaimana hasil pemilu kan tidak tahu. Emang Jokowi sudah bisa pastikan? Iya nggak?
Kalau udah pasti menang sih oke aja. Ini kalau kalah gimana? Iya, udah reputasi masalahnya Bang ya, legasinya bisa berantakan. Itu bukan hanya tantangan bagi Jokowi sendiri pribadi, tapi juga tantangan bagi Prabowo. Prabowo berani ngambil anak muda seperti ini dengan pertimbangan-pertimbangan mungkin ya supaya ada tampil contoh-contoh pemimpin muda dan seterusnya. Nah, ini risiko kan tinggi betul nih Bang. Risiko tinggi, tapi kan high risk high return ya nggak? Iya benar. Kalau risiko tinggi, ya biasanya nanti kemenangannya juga besar. Kalau berani mengambil sesuatu yang seperti itu. Tapi bagi yang teman-teman di pasangan-pasangan lain, saya kira ini kan kalau mereka merasa bahwa ini tidak benar, anaknya masih ingusan, bocah yang pembangkang, apalagi itu istilah-istilah yang dipakai. Iya, anak ingusan apa segala macam. Silakan. Gunakanlah itu memberitahu ke publik. Publik kasih tahu kan, udah diberitahu ke publik. Nah, sekarang publik masih mau nggak milih dia? Kalau masih mau berarti Anda salah menilai dia. Karena penilaian publik kan lebih banyak. Jadi dalam kontestasi ini baik yang paling kasar dan paling membela itu silakan bertarung dan bertarung di udara gitu Bang ya. Silakan. Bertarung opini. Nah, pasalnya Bang, satu lagi mengenai netralitas tadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa kayaknya nih lip service aja. Salah satunya ini Bang, kayak baru kemarin kita lihat di Ketua BEM UI. Itu kabarnya dapat represi. Nah ini banyak yang tadi kan Abang bilang civil society, salah satunya kelompok mahasiswa. Mungkin ada yang bilang kekuasaan nggak melakukan, tapi ada yang namanya ini Bang, sub kekuasaan partikelir ini. Kadang-kadang lebih berkuasa dari penguasa gitu Bang. Nah ini ada fakta-fakta dan ini ramai sekali gitu di sosial media Bang beberapa hari terakhir tentang dugaan-dugaan intimidasi, ancaman, termasuk hal-hal yang agak kontra dari perspektif netralitas ala presiden tadi. Ayo coba Bang. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Nah ini Bang, Abang nih mantan aktivis juga nih. Kita lihat nih ada suara-suara seperti ini dan ini eskalasinya, maksudnya eskalasi pemberitaan dan pembahasannya di sosial media lagi ramai sekali. Jadi ini yang menarik ini sebetulnya ya. Ini Ketua kan BEM ada pengakuan seperti ini. Nah mestinya memang harus dinaikkan lagi prosesnya itu untuk membuktikan ini. Karena kalau ini kan masih pernyataan oleh Pak Melki ya. Mestinya itu kalau bisa ini kita naikin lagi, udah ada buktinya, faktanya. Begitu ada bukti dan fakta ini saya kira semua orang akan melakukan perlawanan kalau memang itu ada. Kalau masih seperti ini kan artinya masih klaim sepihak ya. Nah, ini saya setuju dengan Melki tadi, kita harus jaga semua. Jadi semua kelompok mahasiswa ini juga harus terlibat untuk menjaga jangan sampai ada yang katakanlah diintimidasi dan seterusnya. Tapi saya merasa Jokowi tidak akan mungkin langsung terlibat seperti itu dalam konteks ini. Apalagi TNI Polri loh. TNI kok turun gitu loh. Kalau polisi mungkin masih bisa. Itu kan disebut sama Melki tadi ya. Berani juga ada TNI Polri kan. Iya. Kalau TNI ini aneh aja gitu menurut saya. Apa urusannya di kalau polisi ya memang ada tugas Babin Kamtipmas ya. Itu masih oke-oke lah gitu. Tapi kalau TNI turun itu rasanya udah sangat emergensi ya situasi kebangsaan kita kalau TNI turun. Nah, tapi di kalangan civil society Bang, ini ada nuansa seperti ini dianggap akan banyak mewarnai masa-masa pemilu ke depan. Karena tadi lagi, seperti tadi yang kita bahas Bang, masalah netralitas itu ada interest juga dari Pak Jokowi dalam pemilu kali ini. Ya dalam hal ini ya putranya ada di dalam satu kandidasi gitu. Gimana memastikan semuanya berjalan normal Bang, berjalan lurus gitu ya, berjalan jurdil dan luber gitu Bang. Sementara juga orang-orang juga jangan-jangan ini juga
Gini loh Bang, kadang kita merasa diri kita juga dimata-matai atau diri kita juga diancam-ancam, padahal juga mungkin gak segitu-gitunya amat gitu loh Bang. Nah ini gimana menempatkan situasi seperti ini sih Bang? Karena ini pasti akan lebih banyak lagi ke depan nih. Jadi baik yang benar ataupun yang setengah benar ataupun yang ngaco gitu loh Bang. Jadi menurut saya penyampaian pendapat itu kan dijamin oleh undang-undang. Apapun yang disampaikan dikritisi oleh masyarakat dijamin undang. Karena itu kalau ada nuansa seperti ini itu tetap harus disampaikan. Malah justru jangan disimpan, jangan berhenti juga. Sudah benar Melki tadi itu. Udah benar tuh ya. Udah benar, kalau misalnya ada intimidasi malah justru makin disampaikan ke publik, makin banyak orang tahu kan makin bagus. Sehingga mata orang semua bisa ikut memeriksa dan juga ikut mengawasi. Nah, itu satu. Saya kemarin pemilu yang lalu, ini pribadi, ini pengalaman pribadi. Bang. Pemilu yang lalu kan kami tidak mendukung Jokowi. Ya toh, dua-dua pemilu, dua-duanya kami nggak ikut milih Jokowi. Dan ketika dalam konteks pemilu, saya merasa biasa saja, artinya tidak juga terlalu disudutkan juga oleh katakanlah kekuatan yang ada gitu. Oposisi padahal Bang ya? Iya, kita padahal oposisi kan. Kita alhamdulillah, saya dapat suara peraih ketiga terbanyak di dapil situ dari 10 kursi dari PAN. Menurut saya itu sama, berarti kan intimidasi saya tidak merasakan gitu, sama sekali tidak. 2 pemilu, 2 kali saya lolos, 2 kali itu saya tidak merasa diintimidasi. Padahal Pak Jokowi maju lagi padahal di periode berikutnya yang kedua ini yang 2019. Pak Jokowi lagi ya. 2019 itu kekuatan Jokowi masih purna, bukan purna sih, sempurna. Iya. Kenapa? Karena memang dia lagi pingin menang lagi gitu loh. Tapi enggak seperti itu juga kali gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman yang ada di koalisinya Pak Jokowi hari ini itu kan ada PDI, ada Nasdem, ada PKB gitu kan, kemudian ada apalagi itu partai-partai lain yang non-sit misalnya, katakan seperti itu. Kan mereka udah biasa kerja sama Pak Jokowi. Ya. Udah tahu lah. Kalau memang ada diperintahkan selama ini begitu ya bongkar sekarang ini gitu loh, Mas. Gitu loh. Paham maksudnya? Iya. Iya kan selama itu kan mereka ikut bareng tuh. Kan sekarang pada teriak nih potensi curang, potensi nggak netral kan Bang. Nah, dulu ada nggak? Pemilu yang lalu, 2 kali pemilu yang lalu ada nggak itu curang-curangan itu? Nah kalau ada, Bung kasih tahu sekarang dong, kita juga mau lihat ini seperti apa gitu. Iya. Kalau mereka bersama Pak Jokowi di 2 kali pemilu lalu Bang ya? Sangat sampai hari ini kan mereka sampai hari ini kan juga masih bersama. Jadi maksud saya, jadi tadi dugaan-dugaan seperti itu ya harus dibuktikan secara faktual. Makanya ada kan kemarin tuh sangat cinta sekali sama Pak Jokowi. Apapun yang kritik orang Pak Jokowi selalu dibela. Nggak ada yang salah dari Pak Jokowi. Nah sekarang berubah. Sekarang malah gara-gara pencalonan Gibran ini muncul resistensi yang besar dari mereka yang selama ini memuja Pak Jokowi. Iya kan? Yang ini yang tidak konsisten sebetulnya siapa? Yang tidak konsisten itu siapa? Gitu. Nah, jangan-jangan hanya karena ya tadi katakanlah orientasinya adalah politik praktis begitu itu. Ya, akhirnya hal-hal yang pragmatis itu menjadi hal yang sangat dominan. Jadi sisi kemuliaan berpolitik itu jadi hilang. Nah, itu jadi problem kan. Nah, buat Pak Jokowi sendiri sih Bang, ini juga dengar-dengar aroma-aroma angin-angin reshuffle kabinet itu juga sering dihembus-hembuskan juga nih. Tapi aku minta perspektif Abang sebagai politisi aja. Dalam masa-masa seperti ini Bang, akhir masa kepemimpinan, ketika yang tadinya bersama mungkin tidak lagi bersama atau pura-pura bersama gitu ya, kita nggak tahu. Ini gimana Pak Jokowi sebenarnya sebagai presiden harus menempatkan squad personil politiknya, kabinetnya, orang-orang pasukannya gitu Bang. Terutama dalam konteks ya tadi, ini yang loyal yang mana, yang enggak yang mana gitu. Abang melihatnya gimana Pak Jokowi di masa-masa setahun terakhir ini dalam mengelola pemerintahan politiknya nih Bang? Menurut saya Jokowi itu memang dia bagus ya untuk mengelola ini. Dan kedekatan dia dengan anggota kabinetnya dengan sangat saya kira teruji dan baik. Katakanlah misalnya tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang ada di kabinet, Yasona Lawli. Saya belum pernah melihat ada katakanlah beda pendapat, pandangan antara Pak Jokowi dengan Pak Yasona. Semua kegiatan yang dilaksanakan sudah dilaksanakan dengan baik. Satu. Yang kedua, ada Pak Pramono. Itu kan di istana nih dekat betul. Iya, sekretaris kabinet ya Pak. Sekretaris kabinet. Semua katakan quote daripada pekerjaan dari kabinet itu kan memang diatur di sekretaris kabinet.
Kan dekat sampai hari ini kita lihat kedekatannya. Lalu dengan para pembantu lain, ya kan, katakanlah yang dari PKB masih ada di dalam, ya enggak, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalau yang bekerja profesional, ya seperti teman-teman dari Golkar, ada Pak Erlangga gitu kan, kemudian ada Pak Gumiwang misalnya gitu, itu oke aja. Jadi artinya Pak Jokowi ini sudah menempatkan dirinya ya sebagai orang yang mewakili semua partai-partai koalisi yang ada itu. Dan karena itu saya yakin Pak Jokowi akan bisa mempertahankannya sampai akhir periode. Itu sisi dari Pak Jokowi. Sisi yang lain dari teman-teman dari partai-partai yang ada ini, yang sekarang beda jalan dalam Pilpres. Ingat tuh yang saya sebut ya beda jalan Pilpres. Beda jalan Pilpres ya, Bang. Iya, bukan ini beda termasuk, jalan apa mana? Nggak termasuk PAN, nggak termasuk Golkar ya. Ya. Dan Gerindra. Gerindra ya, Bang ya. Yang beda jalan dalam Pilpres ini, saya tentu menyarankan bahwa jangan sampai menarik diri dari kabinet ini. Karena Abang menyarankan malah gitu? Ya, saya objektif. Kenapa? Ini kan ada alasannya. Kenapa? Karena dalam setiap kontestasi politik demokrasi, target sasaran kita adalah bukan kekuasaannya saja, tetapi kekuasaan yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Jadi kalau itu ditarik, maka target sasaran yang mulia tadi itu akan ya hilang, ya kan, terhapus. Itu satu. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai berprestasi dalam 2 periode ini. Ya udahlah, bukan kita saja yang ngomong, banyak pihak membicarakan itu. Kalau itu berprestasi, artinya prestasi Jokowi bukan hanya Jokowi ansih secara personal, tetapi juga ini adalah prestasi dari koalisi ini yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Ada PDI Perjuangan, ada PKB, ada Nasdem dan seterusnya. Nah, kalau mereka keluar dari situ, ini jadinya prestasi ini kan akhirnya sedikit tergores sedikit, istilahnya itu ya, terpotong sedikit gitu loh. Ya, ibarat kue terpotong sedikit pindah ke sini. Padahal ini sih kalau dituntaskan ini jadi ada catatan 10 tahun bersejarah di dalam pentas politik nasional kita, bahwa partai-partai ini yang berkoalisi dengan Jokowi menorehkan catatan prestasi yang baik. Jadi kalau di ujung ini keluar, itu kan rugi juga. Yang rugi siapa? Bukan Pak Jokowinya saja. Ya kan, bukan Indonesia saja secara nasional, tapi juga partai-partai menurut saya. Bang, tapi karena itu saya minta dia ya ditahan. Walaupun ya secara politik mestinya kan saya tidak ngomong begitu karena bukan partai saya. Iya. Tapi kalau ini kepentingan nasional, kepentingan bangsa, saya kira ya tetap di dalam. Bang, kalau ada aspirasi, udahlah Pak Jokowi ini kita udah tahu siapa kawan siapa lawan. Harusnya dibersihkan dan dipastikan semua yang ada bersama Bapak, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu orang-orang yang memang loyal bersama Bapak. Aspirasi gitu menurut Abang gimana, Bang? Dan apakah Pak Jokowi mungkin memikirkan opsi seperti itu nggak, Bang? Saya tetap mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan itu, kecuali kalau memang ada persoalan kepada personnya, orang yang sedang menjabat itu. Kalau hanya karena urusan politik antar partai, misalnya ada perselisihan pandangan terkait sesuatu kebijakan tertentu, saya kira Jokowi tidak akan sampai misalnya langsung mengganti. Bahkan kalaupun ini ada diganti, kan yang minta penggantinya dari partai yang bersangkutan. Selama ini kan begitu. Nah, karena itu ya saya tidak merasa bahwa Jokowi harus melakukan pembersihan seperti itu. Karena nggak ada yang kotor. Untuk apa dibersihkan sesuatu yang sudah bekerja dengan baik kok dibersihkan? Gitu. Meskipun beda pilihan politik. Meskipun beda pilihan politik, karena pilihan politik yang berbeda bukan berarti berbeda arah dan tujuan membangun bangsa. Meskipun gini, Bang, secara politik, Bang Adian Apitupulu pernah ngomong di sini nih. Mungkin dalam konteks Pak Prabowo kali ya, dia masih beranggapan beberapa bulan lalu masih beranggapan Pak Jokowi adalah kader PDI yang harus mengusung Ganjar dan Ganjar adalah pilihannya beliau gitu. Bang Adian pernah ngomong, Pak Jokowi ini gimana sih? Kadang-kadang ini sadar gak sih Pak Jokowi itu menghidupi lawan Bapak sendiri? Nah, mungkin kalimat itu agak mirip juga, bisa kita tanyakan sekarang kalau pakai asumsi dan perspektif Abang tadi. Yang menghidupi lawan maksudnya apa? Lawan apa sih? Lawan politik. Kan berseberangan. Iya. Berseberangan untuk tujuan kepentingan Pak Jokowi, misalnya tadi menempatkan Prabowo Gibran. Abang melihat gimana, Bang? Ini ngidupin lawan, Bang. Jadi, memberikan energi buat lawan gitu. Justru politik moralis yang katakanlah yang dilandasi pada moral yang baik itu adalah ketika dia berkuasa itu memang harus mengayomi semua pihak. Jangan hanya memakai kendaraan-kendaraan ini untuk meraih kekuasaannya, begitu sampai di sana malah mencederai perjanjian-perjanjian luhur yang mereka bentuk sebelumnya. Jadi saya kira itu tidak baik lah. Jadi ini jadul
mengembangkan kekuatan lawan politik misalnya seperti itu. Saya kira kan target dan tujuannya kan bukan hanya kekuasaan politik itu tadi saya katakan, tapi lebih dari itu kan juga menciptakan pemimpin yang baik. Dan yang ketiga, ini satu lagi yang sangat penting untuk dicatat adalah ini kan tuduhan nepotisme, tuduhan intervensi kekuasaan, tuduhan menyalahgunakan aparatur, penggunaan APBN dan seterusnya. Itu yang sekarang sedang dikembangkan. Nah, dalam konteks ini mestinya para anggota kabinet yang ada di sana harus tetap ada di dalam. Oh. Dengan begitu mereka bisa koreksi betul. Dari dalam ya, Bang? Dari dalam dong. Iya, Misalnya iya, iya. contoh. Menteri Sosial siapa coba? Risma, PDI. Risma, PDI Perjuangan. Kalau dia keluar, ya udah nanti bansos semua diatur. Yang ngatur semua Jokowi, kan repot. Kalau sekarang yang ngatur siapa? Risma yang ngatur, Pak. Iya, Karena iya. dia teknis operasionalnya dia yang pakai. Betul. Tenaga kerja siapa? Ida Fauzia, PKB. Nah, yang mengatur semua peraturan kesejahteraan buruh dan seterusnya siapa? Iya. Itu Ibu Ida. Kementerian Desa, pendamping desa ada 39.000 bener. Dan seterusnya. Nah, kalau mereka keluar, itu justru yang memberikan peluang untuk intervensi maksimal. Iya. Kalau mereka masih di dalam, ya menurut saya hitungan politik itu harus di dalam. Iya. Secara mendasar itulah yang harus dipertahankan. Harusnya kondisi sekarang patut disyukuri ya, Bang. Patut disyukuri masih di dalam. Ada engine brake dari dalam ini loh, Bang. Kalau orang kan berpikir ini salah, ini kok salah ngomong gitu kan. Iya nih, Bang Saleh nggak salah nih. Nggak Harusnya salah kan nih. Harusnya PAN tambah 4 Nah. ya kan? Iya kan, Bang, logikanya, Bang. Jangan-jangan Saleh terpilih lagi. Iya. Maksudnya gitu, tapi Iya. tidak. Saya tidak malah mengarah ke situ. Pikiran saya sama sekali tidak. Karena kita jangan mengorbankan kepentingan besar bangsa ini hanya untuk kepentingan untuk meraih yang tadi itu. Sebetulnya memang kalau dari teori politik praktis dan pragmatis itu ya Nggak masuk nih, Bang. habisin ya. Ini nggak masuk Nggak nih. masuk. Abang ngomong ini nggak masuk Apalagi ya, Bang. pakai teorinya Machiavelli, Aduh, ya kan? nggak ada. Bisa ambil sumber yang besar-besar dengan cara apapun iya. untuk menghalalkan segala cara meraih kekuasaan kan gitu. Masih setahun lagi, Bang. Iya, kan kalau teori Setahun itu politik lama loh, Bang. Iya, teori politik kan gitu. Kamu gunakan semua ya yang maksud saya teori Iya, politik yang ditulis-tulis lah dalam buku-buku ya kan. Ya ambil kekuasaan dengan cara apapun, ya kan, supaya kamu bisa memperbanyak kekuasaan, menambah kekuasaan, menikmati kekuasaan, Iya. ya kan. Kalau kamu mau nikmati dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat, oke. Kamu menggunakan kekuasaan dengan mengkhianati rakyat juga boleh, kan itu sah. Iya. Selama prosedur yang dilakukan Betul. untuk meraih kekuasaannya benar, nanti 5 tahun berikut ganti. Diuji Diuji pemilu. lagi gitu. Oh, iya. Nah, itu kan yang sebetulnya yang tertulis di buku-buku kan begitu. Itu the modelnya. nature of power-nya Iya, gitu, Bang. begitu. Ya? Iya, Bang ya. Begitu. Oh, Tapi iya. sekarang saya malah justru melarang, baik dari kubunya teman-teman yang sekarang ada di dua kubu koalisi Pilpres, maupun dari pihaknya Presiden, ini tetap aja komunikasi harus jalan dengan baik. Iya. Itu justru akan lebih baik untuk kita gitu. Bayangkan kalau pada mundur kan, Iya. ya mungkin sana juga rugi, bangsa ini pun rugi karena ada juga menteri-menteri yang bagus kinerjanya saya lihat ya kan. Iya. Kita harus apresiasi kalau yang bagus kinerjanya itu. Tapi tiba-tiba harus terpaksa mundur hanya karena urusan ini, dan ini kan kabinet juga tinggal 1 tahun lagi. Jadi sampai Oktober lah, 1 Oktober tahun 2024 ya. Jadi nggak terlalu lama. Jadi jangan mencoreng dalam tanda petik nih keberhasilan dan prestasi yang sudah ada. Jadikan prestasi Jokowi adalah prestasi yang partai-partai ini semua. Iya. Catat, justru omongin. Pak Jokowi kamu berhasil kan karena bareng sama kita. Kan keren juga begitu. Iya, Bang. Iya. Aku menyumbang juga nih approval ratingmu 75%. Harusnya gitu, Bang ya. Jangan-jangan yang 75% itu terjadi karena kita ikut di situ. Bagus. Ini gue baru denger nih analisa gini paten juga. Dan Bener juga paten ya. dong. Bener paten, Bang. Objektif kan? Baru denger aku. Iya kan? Objektif kan? Bener. Dan itu dilakukan oleh kita yang mestinya kan ya merasa terancam juga dong kita. Pemilu loh, pileg loh. Kami kan pileg tantangannya besar juga. Harusnya koalisi perubahan, ada Nasdem, ada PKB. Saleh, kau jangan kau klaim itu 75% Pak Jokowi itu kau aja. Aku juga ada. Harusnya begitu. Harusnya begitu kan, Bang. Ini Dan kan memang harus begitu dia. Iya. Kami juga di PAN juga tidak bisa mengatakan ini keberhasilan kami, enggak. Karena kami datang di ujung. Kalau kami datang di ujung, ya kami yang bisa kami katakan kontribusinya di ujung aja. Iya kan, di ujung ini kita ikut terlibat aktif, ada prestasi sekian. Itu yang kita kasih tahu. Kita nggak mungkin berbohong juga ke publik, kan publik juga pintar. Iya kan. Nah itulah yang mesti harus dijaga segala. Jadi untuk itu dalam konteks menjaga suasana kebatinan yang baik nih di tingkat kabinet antara presiden dan para menteri-menteri yang mewakili partai-partai, maupun suasana kebatinan antara para peserta
pilpres ini dan pileg gitu, dan juga suasana kebatinan seluruh bangsa ini, saya kira kita udahlah hentikan perdebatan yang tadi soal MK dan seterusnya itu menurut saya nggak penting, apalagi secara khusus membicarakan Anwar Usman merasa dizalimi, merasa difitnah, merasa dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya kata Jokowi, loh ini kita bicara soal perasaan aja nih ya. Kapan kita kerjanya gitu. Tapi kata Bang Masinton, kita suarakan terus Dinda. Gitu kalau itu kan Bang Masinton ya kan? Kemarin kita ngomong itu Bang. Hak dia juga berbicara, nggak apa-apa. Tapi berbicara. Ujungnya diuji lah Bang nanti dalam waktu-waktu ke depan. Iya. Oke Bang Saleh, makasih Bang. Ini perspektifnya gue baru dengar tadi tuh. Harusnya kan nature of game of power dia kan itu Bang ya. Iya. Lu rebut, ada celah dikit udah tahu beda, ambil semua. Ambil semua sebanyak mungkin, tinggalkan yang enggak ini. Jangan kan setahun, sehari pun ini punya manfaat. Iya enggak Bang? Iya, tinggal dosa aja sama kau gitu. Ambil semua itu repot. Tidak boleh begitu. Iya. Oke Bang Saleh, kamsia Bang. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya.